Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air beriak tanda tak dalam, air hujan jatuh di laman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum sarapan. Saya pun belum sarapan juga. Ustadz Somad kan enak di atas, ada telur ayam, ada teh manis, ada jeruk, ada pisang, ada salak. Memang makanan banyak, cuman orang tuh tak ada yang makan. Ku tengok ke kanan bupati diam, ku kiri Pak Bupati pun tak ada mencolek-colek telur ayam tuh. Ustadz Jel pun ku singgung-singgung, dia diam juga. Pak Kapolres yang ku anggarkan polisi berpistol pun tak juga sarapan. Kalian pikir enak di atas tuh, meniti air liur awak. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, sehat? Mbak Akabadun sana ambo kasadonyo ranca biado halak kita sesudena oras. Ada semua orang ikutannya. Alhamdulillahi Rabbil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati beserta Ibu, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang berkepala maupun tidak, Bapak Kapolres, Bapak Kajari, Ketua Majelis Ulama Indonesia, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semuanya ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mulia? Karena kita sholat subuh berjamaah. Nama siapa yang tertidur subuh tadi walam yusolli, hingga dia tak sholat subuh berjamaah, balas syaitanu fi udhunihi, maka setan kencing di telinganya. Yang datang terlambat tadi bukan berarti dia tidak sholat subuh berjamaah. Dia sholat subuh dulu di masjid dekat rumah dia, baru datang kemari. Ini perlu saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Ini rasanya saya tausiah ini. Bagaimana rasa Ustadz Abdul Somad tausiah pagi ini? Rasanya macam kriminal. Kok gitu Pak Ustadz? Ini ada polis lain di samping ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang ragu-ragu, yang khawatir, yang tak enak badan, yang ada demam-demam, sakit kepala, jangan khawatir. Ambulan sudah siap 2 itu di ujung. Ini masyarakat ini ramai luar biasa. Jangan-jangan dipaksa Pak Bupati ini hadir, dipaksa ini. Ada pembagian kue kotak. Ini semuanya hadir. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ustadz Abdul Somad ini ada acara tambahan sedikit Ustadz. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa makan sup iga. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru di Pasaman Barat inilah protokolnya sampai 3. Ini betul nih, jauh lah mata memandang, jauh berjalan, lama hidup banyak dirasa. Dari Sabang sampai Papua tausiah, di Pasaman Barat inilah subuh nih protokolnya sampai 3 orang. Pertama ibu-ibu, habis itu Ustadz Lubis, habis itu ibu-ibu lagi. Anak hilang 2. Diharapkan Ustadz Lubis bertambah 2 lagi. Saya kalau ada kehilangan anak, insya Allah selesai. Yang saya khawatirkan setelah ini kehilangan laki pula. Mudah-mudahan tak ada yang kehilangan, insya Allah. Amin. Ibu jangan terlalu khusyuk sampai lupa mengisi kresek itu. Khusyuk dia gini. Kenapa kresek ini mesti disebar? Karena setiap pagi ada malaikat yang dikirim Allah. Setiap orang ada 2 malaikat. Apa kata malaikat yang pertama? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah, kasihlah dia ganti ya Allah. Maka semua yang udah memasukkan duitnya ke kresek ini, cuman saya heran, kenapa kresek ini cuman di tempat ibu-ibu nih aja? Kenapa di tempat bapak nih tak ada?
Rupanya yang memegang duit ibu-ibu semua. Orang ini tak ada megang duit. Paling banyak 2.000 lah untuk parkir. 4.000. Bang, ini 2.000 parkir, ini untuk kencing. Itu pun buang air kecil aja. Buang air besar ditahan orang nih. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Yang sudah bersedekah, berilah dia ganti ya Allah. Maka insya Allah ibu-ibu yang sudah bersedekah dapat ganti nanti insya Allah. Amin. Hadisnya sahih, ada dalam Sahih Al-Bukhari. Yang percaya alhamdulillah, yang tak percaya tengok aja lah. Bagaimana dengan mereka yang pura-pura khusyuk berceramah biar supaya kresek itu lewat? Bagaimana mereka yang pura-pura dompetnya tinggal di rumah? Maka malaikat juga ada yang berdoa, Allahumma timumsikan talafa. Orang yang tak mau bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Maka saya tidak mengajak ibu bapak mau bersedekah, silakan. Yang mau bersedekah silakan. Yang tak bersedekah tengok aja lah nanti. Berawal dari pertama selop hilang. Yang kedua anak mulai hilang. Tahu saya lanjutkan lagi nanti betul-betul hilang baru tahu ibu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka alam yang indah. Apa kata Pak Bupati tadi? Kalau sudah Bukit Pasaman nampak cerah di waktu pagi, maka sampai petang, sampai hari kiamat insya Allah cerah insya Allah. Amin. Ini nikmat mesti kita syukuri. Lisan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Hati bersyukur dengan ridha, sabar, tawakal, qanaah. Tema kita pada subuh kali ini ada 3 kunci, ada di atas tulisannya. Tak bisa saya tengok, tertutup oleh bapak-bapak yang ganteng-ganteng luar biasa. Yang pertama, menjaga iman. Yang kedua, menjaga persatuan. Yang ketiga, menuju kemakmuran. Ustadz Somad tak boleh ceramah di luar tema. Menjaga kode etik jurnalistik. Itu bukan burung, itu bukan pula lalat, itu namanya drone. Kita angkat tangan kita ke atas, lambaikan ke drone semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Turun, nanti ketiak basah. Udahlah kain basah karena hujan, ketiak pula basah. Kita tak apa-apa, kawan pingsan. Kenapa sebentar aja selawatnya Pak Ustadz? Cukuplah untuk TikTok. Nah, jangan lupa diupload nanti. Siap diupload? Masukkan ke Instagram, masukkan ke YouTube, masukkan ke Twitter, masukkan ke TikTok sebagai syiar. Supaya apa? Semua orang bisa menengok. Begini orang Pasaman Barat mengisi waktu subuhnya. Penuh lapangan kantor bupati. Tadi kusangka tadi pot-pot bunga aja di atas, rupanya ada orang. Iya betul, tadi pas mau sembahyang ku tengok besar-besar juga lah pot itu dulu. Orang rupanya, Masya Allah. Hai guys. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 yang mau kujelaskan pada subuh ini. Yang pertama adalah menjaga iman. Mari tanamkan iman ke dalam anak-anak kita. Salah anak yang dikandung ibu 9 bulan 10 hari. Di Pasaman Barat mengandung masih 9 bulan 10 hari. Apanya orang ini? Aku bertanya dia ketawa. Di tempat lain udah tak 9 bulan 10 hari lagi. Menikah Januari, April lahir. Terus ditanya, cepat kali anak kau lahir. Ini edisi minimalis Pak Ustadz. Anak bapak yang dikandung istri bapak 9 bulan 10 hari disusukan 2 tahun itu lahir sudah dalam keadaan Islam. Mana dalilnya?
Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Apa arti fitrah? Kata Abu Hurairah, fitratul Islam. Makanya dalam hadis dikatakan fa'abawahu, bapaknya, ibunya. Ustaz, janganlah tunjuk pakai tangan kiri, itu kan untuk cebok. Oke, aku ganti. Fa'abawahu, emaknya, ayahnya, yuhawidanihi, orang tuanya lah yang menjadikan anak itu jadi Yahudi. Orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu Nasara. Tak ada hadis mengatakan orang tuanya menjadikan anak itu Islam. Tak ada. Karena anak yang ibu kandung lahir sudah dalam keadaan syahadatnya kapan, Beb? Kalau memang anak itu lahir Islam, kapan dia bersyahadat? Bersyahadatnya sebelum masuk ke dalam rahim ibu. Kapan dia bersyahadat? Mana dalilnya? Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Ingatlah ketika semua ruh berkumpul, ruh bapak berkumpul, ruh ibu berkumpul, ruh Pak Bupati berkumpul, ruh Bapak Kajari dari Sulawesi Selatan, Makassar, kota paling jauh di dunia, ujung pandang, berkumpul, ruh Bapak Kapolres dari Yogyakarta berkumpul, ruh Ustadz Somad berkumpul. Waktu itu belum ada darah, belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada kulit, belum ada tulang. Mohon maaf, tulang-tulang jangan tersinggung. Belum ada, yang ada hanya ruh. Ketika itu semua ruh berkumpul, Allah bertanya kepada ruh. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Semuanya menjawab, bala syahidna. Ruh anak ibu yang ada dalam rahim ibu sebelum masuk ke perut ibu, mereka sudah bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kresek itu tetap diisi juga. Ya memang iklannya tiap 5 menit kali diingatkan. Jadi ibu hanya menjaga yang ada di dalam. Makanya selama mengandung banyak-banyak baca Quran. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Aku sedang mengandung anak ini. Kata Tuan Guru, kata Buya, kata Kiai, kau banyak-banyak baca surat Yusuf supaya terjaga iman anakmu di dalam. Tapi ibu ini salah sangka, disuruh baca surat Yusuf, disangkanya biar anak tuh ganteng macam Nabi Yusuf, pas lahir hitam. Komplain pula tuh ke Ustadz, kata Ustadz baca, mana ada ku bilang anak kau lahir. Tapi Ustadz ini orangnya tak pemarah, lembut aja. Kenapa anakku macam ini Pak Ustadz? Laki kau mana? Bawanya laki, sama inilah dia. Mana pula mungkin laki hitam anak putih? Curiga lah orang ada kontribusi tetangga. Mohon maaf Bu ya, terlepas pula dari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau mengandung anak, bacakan, sholawatkan. Kenapa? Supaya dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil masak sarapan, ibu mengandung memegang perut anaknya. Apa kata dia? Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Anak di dalam tenang. Inilah anak-anak yang ada di Pasaman Barat ini. Pasti ibu-ibunya dulu waktu mengandung bersodakoh. Sholawat betul, sodakoh isi juga. Aku tengok kresek ini udah mulai hilang. Udah penuh insya Allah, amin. Tapi ibu-ibu zaman sekarang, kenapa anaknya tak mau pengajian? Dinyanyikannya lagu keong racun kucing garong selimut tetangga pulang-pulang berbadan dua. Dia tak tahu bahwa itu adalah doa. Hari ini Abdul Somad tidak hanya sekedar mengajar, tapi diajar. Ini ada acara tambahan pagi ini. Nanti sebelum Ustaz Somad tausiah, izin Pak Bupati, tolong kami ingin menyambut dia. Kata Pak Bupati, kita besarkan hati orang Pak Ustaz, kita terima tawaran ini. Saya tinggal mengangguk aja. Iya kata saya. Lalu dibuatlah ikut ini, harulah dibuatkan acara, ada caranonya, dibukakan sirih, saya pun diambillah sirih, saya ambil satu, ada daun sirihnya, ada pula di situ gambirnya, ada pula di situ pinang mudanya, saya lipat-lipat, saya kunyah, saya tengok Pak Bupati, rupanya disobek aja sedikit.
Saya udah dikasih tahu Pak Bupati, dibisikkannya ke telinga saya, Ustadz sobek aja sedikit. Saya bisikkan ke Pak Bupati, Pak Bupati, aku dari kecil memang suka makan sirih. Saya asal pergi ke rumah opung-opung kami, ke rumah nenek-nenek kami, ke rumah datuk-datuk kami, dua itu, sirih sama rokok daun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang makan sirih, insya Allah giginya tidak akan dimakan ulat. Kenapa? Ulat tuh menengok warnanya pun takut. Makanya nenek-nenek kita dulu sampai tua giginya bertahan. Kata ulat tuh pas nengok, kalau ini nanti aja lah katanya. Makanya sekarang pasta gigi dicampur dengan pasta gigi dengan sirih, lengkap dengan gambarnya. Kenapa Ustadz Somad tadi dikasih sirih? Ada sirihnya, ada kapurnya, ada gambirnya, ada pinangnya, bermacam rakam rasa ada di situ. Adik-adik, anak-anak muda, nanti kalian pun kalau mau meminang anak gadis akan disambut juga dengan itu. Mudah-mudahan kalian segera bertemu dengan jodoh yang baik-baik, insya Allah. Amin. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Anak udah 3, amin. Nanti balik kau ditanya sama istri, abang kenapa bilang amin tadi? Kok kau tahu? Kan mataku ku nengok dari jauh. Untuk anak kita, dek. Kenapa nanti kalian waktu menghadap ke rumah calon mertua disediakan tepak sirih, ada daun sirihnya, ada gambirnya, ada pinang mudanya, ada kapurnya, kapur, pedas, perih, pahit, supaya siap menjalani hidup. Hidup ini ada pahitnya, hidup ini ada manisnya, hidup ini ada getirnya. Tak semua yang manis itu indah. Buktinya apa? Terlalu banyak minum manis bisa kena kencing, gula darah. Kemarin saya kebetulan ceramah di rumah sakit. Saya tanya sama Pak Dokter, Pak Dokter, apa penyebab buah pinggang sakit pinggang, cuci darah? Kata dia, sebabnya adalah gara-gara banyak yang manis-manis Pak Ustadz. Saya nih Pak Dokter, satu hari minum teh manis 3 kali, tambah ceramah 2 kali, 5 kali. Bahaya nggak saya minum teh manis ini banyak-banyak Pak Dokter? Kata Pak Dokter, nggak apa-apa Pak Ustadz. Oh jadi nggak apa-apa? Nggak apa-apa minum teh, asal jangan pakai gula. Mati kita. Kita kalau tak pakai gula, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menjaga kesehatan penting, tapi menjaga keimanan anak-anak. Anak-anak ini kita jaga keimanannya. Mak saya, ayah saya menjaga iman saya. Tidak seberat bapak ibu menjaga iman anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Cakap saya ini betul apa tak betul? Terserah, mau bilang betul saya teruskan, tak betul pun saya teruskan juga. Kalau emak saya dulu menjaga iman saya, tak banyak bebannya. TV paling banyak yang merusak kepala Abdul Somad ini cuma 5. Unyil, Ucrit, Utsro, Pak Ogah, Pak Raden. Sekarang game online, judi online, seks online, internet, TV, Twitter, Instagram, Facebook. Ustadz Somad ngejek Instagram. Ustadz pun punya Instagram juga, aku tengok. Iya. Yang mana Instagram Ustadz Somad? Kalau kami tulis Ustadz Somad banyak kali Instagram. Instagram yang asli punya Ustadz Somad, yang followernya 7 juta itu. Maksud tunggu, jangan tepuk tangan. Maksudnya yang belum follow lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ujian iman, menjaga akidah anak-anak ini berat. Bersyukurlah jadi orang Pasaman Barat. Kenapa? Karena Bapak Ibu dibantu dengan program Maghrib Mengaji. Berikut ini mari kita saksikan Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Bapak Sekda didampingi Kepala Kantor Kementerian Agama dan Ustadz Abdul Somad. Kita akan memencet tombol Maghrib Mengaji. Wah, dipencetlah Maghrib Mengaji. Baterai habis. Wartawan pun mengambil foto. Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak Maghrib Mengaji, Maghribnya dia mengaji, anak kami tetap juga main handphone Pak Ustadz. Tidak bisa hanya pemerintah, orang tua di rumah dari Maghrib ke Isya
matikan TV, matikan laptop, matikan handphone, matikan komputer, semua mati. Siap? Dari bunyinya tak siap. Siap? Siap. Janji. Janji adalah hutang. Maka maghrib ke isya, alhamdulillah Pak Ustadz, di tempat kami dari maghrib ke isya handphone mati, TV mati, laptop mati, komputer mati. Kenapa? Maghrib mengaji, pemadaman bergilir Pak Ustadz. Bapak-bapak kepala rumah tangga, kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, setiap kalian akan ditanya, dituntut, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki yang gagah perkasa akan diminta tanggung jawab. Latus alunna yauma idzin anin, kamu semua akan diminta tanggung jawab tentang istrimu, tentang anakmu. Maka banyak sekarang laki-laki yang tak siap jadi laki-laki. Itulah dia bencong. Ini adalah laki-laki dari pasaman barat yang siap menjadi kepala rumah tangga, yang siap menjadi suami, yang siap menjadi ayah dari anak-anak yang soleh-soleh. Cuman beda dengan zaman saya kecil dulu. Zaman kecil saya, Pak Bupati di tempat kami, Pak Gubernur di tempat kami tak terpikir untuk membuat maghrib mengaji. Maka anak-anak mau mengaji, mengajilah. Sore-sore kain sarung diletakkan di bahu, memegang alif-alif. Alif di atas, alif di bawah, iya alif depan u. Yang tahu berarti udah tua. Anak-anak sekarang mana pandai begitu. Alif 2 di atas, alif 2 di bawah, in alif 2 depan un. Hebatnya, udah tua pun ngaku juga. Anak sekarang mana tahu begitu. Anak sekarang tak pakai itu lagi mengaji. Mereka udah pakai metode baru namanya Iqra. A bataba tatata basaba. Betul? Terserah mau pakai metode apa. Yang penting dari maghrib ke isya, anak-anak tetap mengaji. Dulu sebelum bersunat, sebelum berkhitan, anak kecil sudah berhatam mengaji. Masih ada tradisi itu di Pasaman Barat. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca dari wadduha sampai Qul a'udzu birabbin nas, lanjutkan Al-Fatihah, lanjutkan surat Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Guru mengaji membacakan doa khatam kaji. Maka tak ada laki-laki yang tak bisa baca Quran. Tapi di Pasaman Barat tidak hanya maghrib mengaji, bunyi hujan turun. Oh, drone itu juga berputar lagi. Tidak hanya sekedar maghrib mengaji, tapi ada program namanya tahfiz Quran. Anak SD, anak SMP di Pasaman Barat, SD, SMP hafal Quran 12 juz. Amin. Kalau ada anak SMP, anak SD, SMA kenapa tak diurus Pak Ustadz? SMA itu bukan urusan bupati. Yang diurus bupati itu cuman SD dan SMP. Bapak Ibu percaya anak Pasaman Barat hafal Quran 12 juz tamat SMP? Orang yang di luar sana mungkin tak percaya. Sekarang kita minta anak kita yang ganteng, yang soleh. Mana masih ada di atas? Tolong kawani Ustadz di bawah dulu nak. Kasih mikrofon dulu Pak Panitia. Kita sedang jumpa dengan anak Pasaman Barat yang ganteng luar biasa. Dari Maliki. Maliki itu nama orang. Kami sebelumnya tidak pernah jumpa. Kami sebelumnya tidak pernah janjian. Kami bertemu baru di sini. Betul kan? Betul kan? Pernah Pak. Hah? Di Bukit Tinggi. Oh, pernah jumpa di Bukit Tinggi katanya. Itulah tak bisa anak-anak ini kita ajak bohong. Maksudnya pertanyaannya yang mau Ustadz kasih subuh ini tak ada konspirasi di antara kami. Ini hanya kebetulan saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul azim. Anak-anaknya aja begini di Pasaman Barat, apalagi mak ayahnya. Betul? Tak percaya, teslah satu-satu. Malu saya rasanya depan anak-anak kecil. Kelas berapa sekarang, nak? Kelas 5, Ustaz. Kelas 5, Bu. Allahu Akbar. Saya kasihlah sorban saya ke dia. Dia yang layak jadi ustadznya. Baru dipakai tadi. Untuk beli es krim. Jangan banyak-banyak, nanti batuk. Naik ke atas ya. Naik ke atas. Masya Allah, Masya Allah. Hah? Surbannya, Ustaz. Naik ke atas. Ustaz, surbannya. Hah? Surbannya. Bawa. Kenang-kenangan. Dari ustadz ya. Masya Allah, Masya Allah. Al-alimu kabirun walau kana saghiran. Orang yang berilmu besar walaupun usianya kecil, walaupun umurnya kecil. Saya menghafal itu dari sejak di pesantren. Al-alimu kabirun, orang berilmu besar walaupun badannya kecil. Anak kelas 5 SD di dunia saja sudah tinggi derajatnya. Tinggi pula dia dari Ustaz Somad lagi ya. Begitulah hendaknya anak-anak kita semua, insya Allah. Amin. Anak SD, SMP di Pasaman Barat hafal 12 juz, 20 tahun ke depan targetnya, maka 30% anak-anak Pasaman Barat hafal Quran. Penduduk Pasaman Barat 400.000 sekian orang, maka anak-anak inilah yang akan memberikan syafaat nanti semua orang Pasaman masuk surga, insya Allah. Saya lama juga berpikir tadi malam, kenapalah anak-anak ini disuruh menghafal Quran, lalu kemudian 20 tahun akan datang katanya 30% anak-anak Pasaman Barat hafal Quran. Baru pagi ini dijelaskan Pak Bupati, rupanya mengamalkan hadis Nabi, anak yang hafal Quran bisa memberikan syafaat. Datang anak penghafal Quran, ditanya sama dia, siapa yang mau kau kasih syafaat? Tentu yang pertama dibilangnya Amak Den. Yang kedua ayahku. Teruslah disebutkannya sampai jatah. Habis itu ditanya lagi, siapa lagi yang mau kau kasih? Ustaz Somad katanya.
Itulah caraku tadi biar dia ingat sama aku di akhirat nanti. Itu salah satu cara nyogok juga itu. Tapi sogok syariah ini. Tidak ada dustanya, tidak ada ribanya, tidak ada bohongnya. Mudah-mudahan anak-anak kita ini memberikan syafaat ke kita nanti insyaallah. Tajun minan nur, di atas kepala emaknya, di atas kepala ayahnya akan dipakaikan mahkota dari cahaya. Jadi nanti kalau nampak di akhirat ada orang di atas kepalanya ada mahkota dari cahaya, dapat dipastikan itu datang dari Pasaman Barat. Hai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Biasanya kalau kita bersolawat, ini drone ini hilang, ini tak hilang-hilang. Ini kamera Bapak Ibu. Jadi kamera ini sekarang di Pasaman Barat tak betiang lagi. Dia nilai akan menyuting kita, gambar kita. Di mana yang bisa kami tonton ini nanti Pak Ustadz? Hanya di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada anak di kabupaten lain tidak bisa baca Quran, ditanya sama malaikat, kenapa anak kau tak bisa baca Quran? Aku sibuk mencari nafkah, di rumah pun dia juga tak bisa menghafal. Tapi bagi orang di Pasaman Barat tidak ada alasan anaknya tak bisa baca Quran, karena sudah ada support, ada maghrib mengaji, ada kewajiban. Anak SMP, anak SD hafal 12 juz. Apakah ini memberatkan Bapak Ibu? Ada orang tua yang tak setuju anaknya hafal Quran? Saya cuma mau nengok, mana tahu ada yang berdiri. Saya tak setuju. Abu Jahal, Abu Lahab. Sudah dibantu. Tadi malam waktu bicara tentang itu, apa kata saya ke Pak Bupati? Kami dulu waktu kecil tak ada bupati, gubernur terpikir untuk membuat program macam itu. Bupati-bupati zaman saya kecil dulu, orang kaya mati, orang miskin mati. Bupati sampai diklaim. Gubernur dulu waktu saya kecil, bupati ada, gubernur ada, tak terpikir mereka untuk membuat program. Adakan maghrib mengaji, bangun pondok pesantren, tahfiz Quran, buatkan program. Anak SD, anak SMP. Ini Ustadz pagi ini semangat atau apa ini? Semangat campur lapar sedikit. Kenapa tak terpikir? Kita doakan mudah-mudahan bupati, gubernur, pemimpin-pemimpin yang dulu-dulu diampunkan Allah dosa-dosanya. Tapi yang sekarang dan yang akan datang, pakai jabatan untuk menolong agama Allah. Setuju? Pakai tanda tangan untuk menolong agama Allah. Anak SD, anak SMP, baca Quran, hafal Quran, maghrib mengaji. Saya heran juga, kenapa lah bapak nih punya ide macam ini? Apa? Pas saya tengok namanya, rupanya titel di ujungnya SAG. SAG itu kan sarjana agama. Ini membangkitkan lagi semangat anak-anak yang sekolah agama. Selama ini tak mau anak-anak sekolah agama, apalagi calon mertua tak mau menerima. Pak, saya mau minang anak bapak. Apa titel kau? Insinyur. Masuk. Apa titel kau? SH. Masuk. Apa titel kau? MPD. Masuk. Kau? Aku SAG. Anakku udah dipinang orang. Dulu tak mau orang menerima anak SAG. Kenapa? SAG sarjana alam gaib. Dianggapnya nanti kalau anakku SAG makan apa? Saya ini sekolah agama, sampai sekarang masih hidup. Ustadz Jalfatullah sekolah agama,
ini jamaah ini banyak yang bingung. Karena tadi ibu protokol mengatakan Ustadz Jelita Donald. Kata Ustadz Lubis protokol kedua mengatakan Ustadz Jel Fathullah. Datang Pak Bupati mengatakan Ustadz Jeli. Jadi yang betul nih mana sebetulnya? Jadi ku jelaskan ini sejelas-jelasnya. Beliau ini kakak kelas saya di Mesir. Kami sama-sama berkawan sejak tahun 1998 sampai sekarang 2023. Dari mulai Kairo, kami ke Makkah, kami ke Madinah, kami ke Jeddah, kami kuliah, kami kerja, sampai pulang 25 tahun. Sudah seperempat abad. Bersama kami di Makkah, bersama kami di Kairo, bersama kami di Bukit Tinggi, bersama di Pasaman Barat, bersama juga di surga nanti hendaknya insyaallah. Nama beliau Buya Jel Fathullah, tapi di KTP Jelita Donald. Karena orang tuanya sangat ingin punya anak perempuan, anaknya laki-laki terus. Dikasih nama Jelita Donald. Beliau inilah orang yang satu-satunya jelita tapi berjenggot. Tapi orangnya baik, orangnya alim, ceramah luar biasa. Tengoklah tadi waktu dia, kalau Ustadz Somad ini ceramah masih campur-campur lagi. Beliau tadi pagi hadis terus. Mudah-mudahan Allah sampaikan segala maksud niat baik Ustadz Jel Fathullah. Itu pula untungnya kalau nama kita dua. Itu yang baru tercatat di kantor KUA kan, yang baru di KTP kan. Artinya bisa sekali lagi. Tapi jangan kalian buat nama dua nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang baik dia mesti ditempatkan di tempat yang baik. Supaya apa? Supaya tanda tangannya, supaya keputusannya bisa dirasakan oleh orang banyak. Mudah-mudahan orang-orang baik ini mendapatkan tempat yang baik insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada anak mau sekolah agama, masukkanlah sekolah agama. Mau fakultas syariah, silakan. Fakultas usuluddin, masukkan. Pondok pesantren, siap menyekolahkan anak sekolah agama? Bunyinya macam takut juga lagi. Aku tak maulah menyekolahkan anakku sekolah agama. Nanti anakku kurus macam Ustadz Somad tak makan. Aku nih kurus bukan karena tak makan, memang udah takdir nasib begini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang takut anaknya sekolah pesantren, anaknya tak bisa jadi ulama, anaknya hanya jadi penceramah, nanti anakku hanya jadi guru mengaji. Tamat ini tolong adik-adik yang sekolah pesantren angkat tangan. Allahu Akbar, Masya Allah. Tengoklah anak pesantren, laki-laki perempuan tak mau berdekat-dekatan. Yang laki-laki di kutub utara, perempuan di kutub selatan. Mereka tak mau dekat-dekatan. Kepalanya betutup, pakai sorban, pakai koko, sejuk mata kita. Inilah makna doa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Sejuk tak mata ibu menengok anak-anak lajang yang ganteng pakai peci, pakai sorban? Sejuk. Apa tak sejuk? Hujan tadi malam. Sejuk tak mata bapak menengok anak-anak ganteng? Bayangkan anak sekarang pakai celana pendek, pakai baju kaos, sembayang tidak, makan tidak, asik menembak musuh yang tak mati-mati di kamar. Ustadz Somad, Ustadz Somad, Ustadz Somad. Iya bu, bisa Ustadz kami bawa ke rumah. Ada acara apa? Akikah? Tidak. Nikah? Tidak. Walimah? Tidak. Acara apa? Tolong rukyah anak saya Pak Ustadz. Anaknya kenapa? Anak saya nggak mau sekolah, nggak mau makan, nggak tidur, terus main game terus. Rasanya saya belum pernah dapat doa Allahumma inni a'udzubika min game online. Siapa yang membelikan handphone? Saya Pak Ustadz. Siapa yang membelikan dia komputer? Saya Pak Ustadz. Siapa yang membelikan dia laptop? Saya Pak Ustadz. Siapa yang membiarkan dia main game online di kamar? Saya Pak Ustadz. Sekarang dia kecanduan, salah siapa? Salah Ustadz. Aku pula yang salah. Allah bisa karena biasa. Ada ibu yang sanggup mengawal anak dari mulai buka mata sampai tutup mata malam? Tak ada. Dari mulai bismika Allahumma ahya wa amut sampai alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihun nusyur. Bapak sibuk mengurus brondol, ibu sibuk mengurus bisnis kuliner, dari mulai katupe gulai paku.
sampai gulai pisang mudo. Ustadz kok tahu? Kemarin udah dikasih Pak Bupati. Rasanya yummy. Yang mengurus anak adalah para buya alim ulama kita di pondok pesantren. Siap memasukkan anak ke pesantren? Mereka ini tanaman tidak bisa langsung ditanam, mati dia tak tahan. Tapi kalau dia sudah menjadi batang kayu yang kuat, angin puting beliung tak dapat mencabut dia. Tapi kalau dia masih kecil, dia mesti diletakkan di pot. Ini panitia ini persiapannya luar biasa. Bisa pula ditanam orang tuh bunga di atas aspal ini. Mau tumbuhan bunga-bunganya luar biasa. Tolong selesai acara balikkan ke tempatnya masing-masing. Dia kalau masih kecil ditanam, mati dia nanti. Maka sediakan di pot. Sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun. Dulu orang Pasaman Barat belajar ke Mustafawiyah Purba, belajar ke Tawalib Padang Panjang. Sekarang sudah ada pondok pesantren di Pasaman Barat dan sekitarnya. Tak perlu jauh-jauh lagi. Insya Allah tidak ada alasan. Yang belum memasukkan anaknya ke pesantren, daftarkan segera sebelum tanggal berikut ini. Tapi kalau memasukkan anak ke pesantren, jangan dijenguk selalu-selalu. Ini anak ibu di mana? Anak saya di pesantren Pak Ustadz, alhamdulillah. Jenguknya kapan? Ya pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Apa ini? Kalian anak-anak pesantren bagaimana? Tahan di pesantren? Siap sampai tamat? Takbir. Inilah mujahid fisabilillah. Kita tanya mereka pakai bahasa Arab, kaifa halukum? How are you today? Biadu ala kita sesudena? Baka sadonyo? Bahasa Arabnya mantap, bahasa Inggrisnya oke, bahasa daerah tidak ketinggalan. Habis waktu. Cepat kali rupanya waktu berlalu kalau kita sama orang baik-baik ini. Tanyalah sama ustadz-ustadz yang ada di atas. Tanyalah sama ibu-ibu dari BKMT, Badan Kontak Majelis Ta'lim. Ustadz kok tahu? Bajunya kan biru khas. Yang tak saya sapa jangan tersinggung. Ini saya menengok dari atas ini macam pelangi turun ke bumi. Ada merah, kuning, hijau, ungu, dan biru. Bapak-bapak, apa ya lebih cantik dari pelangi lah. Tadi saya mulai tausiah jam 6.15. Sekarang sudah jam 7. 15 menit dikasih panitia untuk menjawab pertanyaan. Apapun ceramahnya, dimanapun tempatnya, tak lebih dari 600 ml. Walaupun ada telur rebus. Kami di Pasaman Barat kebanyakan petani Pak Ustadz. Mantap. Kalau kami panen jagung, panen sawit, panen sayur, dihitung banyak hasilnya dari panen padi. Pertanyaannya, bagaimana perhitungan zakat di luar tanaman padi? Apakah zakat pertanian atau zakat? Bagaimana Pak Ustadz? Dia dihitung zakat niaga atau zakat tani? Maka wa'atu haqqahu yauma hasadih. Berikanlah hasil panennya ketika dia dipanen. Begitu dipanen keluarkan. Kalau padi berapa? 520 kg beras, maka zakatnya 10% kalau pakai tadah hujan. Tapi kalau pakai irigasi potong biaya operasional, maka zakatnya 5%. Hitung semua 520 kilo. Kalau menunggu hujan 10%. Kalau pakai irigasi keluar biaya operasional 5%. Itu untuk makanan pokok, padi, jagung, gandum. Jelas? Adapun untuk sawit, kalau ada orang mengatakan sawit mesti macam padi, datang yang tak setuju. Sawit mana bisa macam padi? Sawit mana bisa zakatnya macam buah kurma? Karena sampai sekarang belum ada orang buka puasa makan sawit. Itu alasan orang yang tak setuju. Maka mereka memakai kias, yang dipakai adalah hasil dagangnya. Jadi hasilnya 2,5%. Itu ijtihad yang dipakai oleh Badan Amil Zakat Nasional. Setelah dijual dapat hasilnya,
hasilnya itulah yang dikeluarkan 2,5%. Jadi kalau dapat 10 juta 2,5%. Kalau sejuta 25.000, 10 juta 250.000, 100 juta 2,5 juta. Ustadz, saya tak nangkap. Memang kalau belum sarapan gitu Pak, yang hitung-hitung memang. Begitulah caranya. Bukan kata Abdul Somad, itu ijtihad Badan Amil Zakat Nasional. Bayarkan zakat ke Basnas, insya Allah disalurkan dengan adil dan amanah, insya Allah. Amin ya Rabbal. Kami sebagai PNS di Pasaman Barat, ini mungkin surat ini datang dari atas ini, melalui Basnas, dikelola Basnas. Apakah wajib setiap PNS berzakat? Padahal kami telah menggadaikan SK kami. Ini curhat ini. Saya masuk kantor dinas, masuk kantor, masuk semua bayar zakat, bayar zakat. Orang itu pas saya sosialisasi. Saya tim sosialisasi zakat Provinsi Riau dari tahun 2009 sampai 2014. Masuk kantor, keluar kantor. Pas saya tanya, kalian kenapa lesu? Kami ini fakir miskin Pak Ustaz. SK kami sekolah kan udah. Tiap bulan kami tak dapat gaji Pak Ustaz. Anda tanda tangan aja. Ini ngaku pura-pura miskin karena duitnya sudah diambil duluan. Maka dia tetap membayar zakat. Zakat potong atas 2,5%. Karena duit dia sudah diambil duluan. Dimasukkannya SK 300 juta, masuk SK 500 juta, dia bayar. Maka itu sebenarnya dia kaya raya. Tidak ada alasan, tetap potong 2,5%. Bagaimana kewajiban zakat PNS yang berpenghasilan pas-pasan Pak Ustadz? Yang dilihat bukan gajinya. Jadi jangan ditunjukkan SK, aku belum sampai nisab, gajiku cuma 2 juta. Yang dilihat adalah pemasukan total. Gaji pokok, uang tunjang, uang sikut, uang tanduk, uang sundul, uang sipak, uang pergi keluar kota, uang lembur, total semua. Kalau dapat 10 juta, maka keluarkan 250.000, 2,5%. Semua yang hadir ini insya Allah mudah-mudahan masing-masing tabungannya paling sedikit 100 juta. Amin. Kalau 100 juta berarti zakatnya 2,5 juta. Bagaimana hukumnya menggadaikan SK PNS untuk mencicil tiap bulan dari gaji? Gadaikan SK PNS ke bank konvensional, 300 juta bayar 360 juta, maka dia riba. La ta'kulur riba at'afam mudha'afah. Jangan kalian makan riba yang berlipat-lipat. Tapi Pak Ustadz udah kugadaikan, tebus sajalah sampai lunas. Kalau bisa dibom, dibom. Ada tanah yang bisa dijual, jual tanah, hasilnya bom, tarik SK itu balik. Tak ada yang bisa Pak Ustadz. Ini kalau ku bom meletup semuanya. Habis Hiroshima Nagasaki meledak. Kalau gitu kau cicil aja sampai lunas. Habis itu jangan berutang lagi. Hidup apa adanya, hidup dengan qanaah lebih baik daripada terlilit hutang. Ini banyak orang sekarang di rumahnya itu semua hutang. Mobil hutang, motor hutang, rumah hutang, panci hutang, sendok hutang. Satu-satunya yang lunas cuman bininya itu aja lah. Itu pun karena Pak Kua tak membolehkan berutang. Andai Pak Kua ditanya, Pak Kua boleh ini hutang? Boleh, di kreditnya juga itu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas, kredit. Ya Allah, orang-orang Pasaman Barat yang terlilit utang, lepaskan dari utangnya ya Allah. Banyak kali kalian utang. Sebagai PNS, banyak di antara kami yang sanggup berpoligami. Aku kalau udah menjawab masalah ini bingung mau menghadap kemana. Mau menghadap kemari orang ini senyum, mau menghadap kemari orang ini senyum pahit. Ini perlu kuteruskan atau kita sarapan aja? Minta teruskan orang ini. Nggak usah katanya. Sebagai PNS banyak di antara kami yang sanggup berpoligami.
langsung bermasalah pula mikrofonnya. Kalau membaca undang-undang PNS takut melaksanakannya. Apakah seorang yang sanggup berpoligami tapi takut istrinya lepas dari dosa tidak berpoligami? Siapa yang bilang tak poligami itu berdosa? Tidak berdosa. Poligami itu pilihan, bukan kewajiban. Kalau kewajiban sholat, kalau tidak sholat berarti berdosa. Poligami itu tidak wajib. Kalau poligami wajib, enak kali lah kita, ya kan? Jadi siapa yang sanggup, fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahilah perempuan yang baik-baik. Masna 2, wa sulasa 3, wa ruba 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kau tak sanggup berlaku adil, fawahidah, satu saja cukup. Poligami ini seperti pintu pesawat, pintu emergensi. Ketika kita naik pesawat, apa kata pramugari? Ladies and gentlemen, kepala beku ditempel semen. Kehilangan anak, nama Aza, umur 2 tahun, laki-laki. Ibunya tak tahu siapa namanya. Ibunya tak tahu siapa namanya. Jemput segera. Hanya di belakang. Agen tunggal kehilangan anak. Apa? Ada sekitar sini juga itu. Jumpa itu nanti. Anak-anak yang udah pernah kehilangan maknya ini, nanti setelah jumpa dia makin sayang sama maknya. Boleh jadi dia kena prank aja ini. Kita lanjutkan ini. Macam naik pesawat, pintu emergensi. Kata pramugari, nanti kita akan naik dan turun dari pintu ini. Pintunya cuma di sini. Tapi andai pesawat ini meletup, andai tiba-tiba masuk jurang, andai tiba-tiba masuk ke laut, maka ada satu pintu emergensi yang bisa dibuka. Begitu juga dengan kita. Kalau normal-normal saja cukup 1. Tapi kalau ada di antara bapak yang punya tenaga super 300 tenaga kuda, justru istrinya yang meminangkan dia. Terjadi kawan saya, sahabat saya, dipinangkannya lakinya itu. Pas ditanya orang, kenapa kau pinangkan laki kau? Daripada aku sendiri mati aku, kata dia. Dipilihkannya yang baik, yang solihah. Jangan dibiarkan dia berzina daripada dia poligami. Bagus dia berzina, Pak Ustaz. Oh tidak begitu. Ibu tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan takut suami ibu tiba-tiba menikah. Karena bapak kuat tidak akan mungkin menikahkan bapak tanpa ada surat persetujuan ibu. Makanya ibu sebelum tidur malam, periksa di dekat-dekat tempat tidur itu, jangan sampai ada kertas, pena dan matris 10.000. Karena mereka tak bisa nikah kalau tidak ada surat itu. Mesti ada pernyataan, saya yang bertanda tangan di bawah ini, aku rela dia begini sekali lagi. Setelah itu baru surat itu dibawa ke pengadilan. Bapak ketua PNPA, pengadilan agama, ada gambarnya sebelah. Nah itu tengok, ketua pengadilan agama Talu, Bapak Rinaldi MSHI, sarjana hukum Islam. Lalu Pak PA hakim bertanya, wahai ibu, betul, apakah ibu betul tanda tangan setuju istrinya menikah lagi? Betul. Betul ini surat ibu? Betul. Betul ibu yang tanda tangan? Betul. Tidak ada paksa. Cepat aja lah Pak Hakim, aku makin panas hatiku ini. Kalau paksa barulah bisa menikah lagi. Faman kana minkum faman lam yastati, siapa yang tak sanggup, fawahidah, maka cukup 1. Mudah-mudahan yang 1 itu barokah, solihah, baik, lahirlah anak-anak penghafal Quran, mujahid fisabilillah, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Memang hebat settingan waktunya ini. Pas jam 7.15 panas terik pun datang. Ini kalau diteruskan ini macam padang mahsyar ini. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'ah ووافقني عملا صالحا
ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya atfatan ya jiratal alami ya ohailal judi wal karami ya ohailal judi wal karami. Puncak dari tabligh akbar bukan ceramahnya, bukan tausiahnya, tapi pada doanya. Mari kita aminkan doa guru kita Ustadz Jalfatullah, guru kita alumni Al-Azhar Kairo, Ustadz Jalfatullah, ulama yang istiqomah, sahabat, guru kita semua. Mudah-mudahan doa kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan Pasaman Barat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah jadikan anak kita penghafal Quran, istiqomah iman dan Islam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تفضل أستاذ.